Ingat kisah sebuah toko online dari negara luar yang beroperasi di Indonesia? Toko online yang nggak perlu saya sebutkan namanya itu kantornya ada di Singapura. Tapi pasar konsumen terbesarnya ada di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di seluruh dunia. Awalnya kita hanya menganggapnya sebagai toko biasa, hanya berbasis online. Dia menampung produk-produk UMKM di Indonesia dan menjualnya juga di Indonesia. Mesin tokonya saja yang ada di Singapura. Kita pun berbelanja seperti biasa dan senang dengan program-program murah mereka. Bahkan jauh lebih murah daripada kita belanja di Tanah Abang misalnya. Tapi yang kita nggak sadar, setiap kita belanja, mesin data mereka merekam semua kebiasaan kita, termasuk apa belanja yang paling kita sukai dan sedang tren saat ini. Sesudah mereka tahu semua kebiasaan kita, apa yang mereka lakukan? Ini yang gila. Mereka kemudian berhubungan dengan pabrik di Cina yang menjadi mitra mereka, memproduksi barang yang kita suka dan trending sekarang, lalu menjualnya ke kita dengan harga bantingan. Dan kita pun membelinya dengan senang karena dapat harga murah gila-gilaan. Pertanyaannya, kenapa bisa harganya lebih murah dari kita? Karena mereka memproduksinya secara besar-besaran sehingga bisa menekan banyak biaya. Dan yang terjadi adalah akhirnya pabrik-pabrik UMKM kita akan mati, tidak mampu berproduksi karena tidak bisa bersaing dengan produk luar. Yang dapat keuntungan ya toko online itu sama pabrik di Cina itu. Kita hanya jadi pembeli saja karena pabrik-pabrik kita akhirnya tutup, nggak mampu jualan. Berapa kerugian negara kita kalau itu terjadi? Gak akan terbayangkan. Ribuan triliun rupiah pastinya. Masih ditambah pengangguran di mana-mana. Itulah perang digital. Era di mana perang sudah tidak berbentuk persenjataan fisik seperti tank, pesawat tempur, kapal selam, dan lain-lain. Tetapi memanfaatkan ruang udara kita di internet. Ketika kita tidak bisa lagi memproduksi sesuatu, pengangguran di mana-mana, ekonomi anjlok, dan sudah pasti gampang digiring ke arah chaos. Belum terjadi, tetapi itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Bukan hanya di toko online, bisa juga di industri kreatif seperti film misalnya. Pandemi ini membuat kegiatan nonton film pun mengalami disrupsi. Orang nggak nonton di bioskop lagi, tapi beralih ke Netflix, Disney, HBO, dan banyak lagi platform penyedia film dari negara luar. Modelnya bisa sama seperti toko online itu. Mereka mengamati data kebiasaan kita nonton film, tahu genre film apa yang kita suka, dan mereka memproduksinya di luar dan memaksa kita menontonnya dengan harga murah. Sehingga kita nggak perlu lagi datang ke bioskop. Dan akhirnya industri film kita mati dan lagi-lagi kita hanya menjadi konsumen saja. Semua itu mereka lakukan lewat permainan data yang dijalankan oleh mesin pintar mereka yang disebut Artificial Intelligence atau AI. Algoritma mesin mereka beradaptasi dengan kita dan merekam semua jejak kita di internet. Dan rekam jejak itu akan jadi senjata yang dihantamkan kembali ke kita. Saya jadi ingat pernyataan mantan Presiden Amerika George W. Bush dulu kalau perang akan dimenangkan oleh mereka yang menguasai informasi. Oke, coba kita cek aplikasi besar apa yang ada di kita yang nggak kita pakai sekarang ini. Di media sosial sebut sajalah Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, semua dari negara luar dan bukan produksi anak Indonesia. Kita menyerahkan data kita dan kebiasaan kita berselancar di dalamnya sehingga mereka punya data yang kuat untuk kelak satu waktu dipakai untuk memecah belah negeri ini. Ada pengelompokan komunitas berdasar kepentingan. Kelompok si ini dukung si A, si ini dukung si B. Tinggal mereka mainkan saja untuk membenturkan para pendukung fanatik itu. Dan akhirnya kelak perang saudara akan terjadi. Dan ini sangat mungkin terjadi. Yang menariknya, kita nggak pernah menganggap kalau masalah perang digital ini sangat serius untuk keamanan negara. Padahal kita sudah masuk di era 5G, di mana akses internet semakin cepat dan jalannya semakin lebar. Ibarat jalan raya, 5G ini adalah jalan tol super cepat dan super lebar. Dan kita
Kalau nggak waspada, hanya akan jadi konsumen saja tanpa pernah berkembang menjadi produsen dan mendapatkan keuntungan di sana. Kita akan bergantung pada teknologi mereka, sama seperti sekarang kita bergantung pada alat persenjataan dari negara luar. Kita nggak mau memaksa diri untuk memproduksi sendiri, hanya sibuk impor karena di sana ada komisi besar daripada susah payah membangun pabrik persenjataan di sini. Itu baru masalah data. Belum lagi kita bicara tentang penguasaan institusi negara lewat proses pencurian akses atau disebut dengan hacking. Anggap saja misalnya semua sistem listrik kita sudah digital dan mereka bajak sistemnya sehingga bisa mematikan listrik di satu kota. Yang terjadi apa? Chaos lagi dan perampokan besar-besaran di mana-mana. Sadarkah kita akan situasi ini? Apakah kita sudah menyiapkan pertahanan digital untuk antisipasi hal seperti ini? Belum, karena kita berpikirnya masih sangat manual. Kementerian Pertahanan kita masih fokus pada model pertahanan negara lewat senjata. Kita masih berpikir perang fisik, belum berpikir perang digital. Seolah-olah kita akan diserang oleh negara lain dalam waktu dekat pakai senjata tanpa sadar bahwa kita sebenarnya sudah diserang habis-habisan lewat pencurian data. Karena itu, saya ingin mengetuk dan mencoba memberi pemikiran kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pak, ini era perang digital. Gak masalah buat saya anggaran pertahanan kita sampai hampir 2.000 triliun rupiah. Seharusnya jauh lebih besar dari itu. Masalahnya adalah apakah itu semua sudah sesuai dengan kebutuhan kita di era sekarang? Kenapa sebagian tidak dianggarkan untuk membentuk divisi pertahanan dan keamanan digital? Apa kita sudah terlalu out of date cara berpikirnya sehingga yang terfikirkan cuma perang fisik saja? Mungkin romantisme perang kemerdekaan masih ada di pemikiran sebagian orang yang pernah hidup pada zaman itu. Mungkin sudah seharusnya yang muda-muda dan berpikiran maju juga melek teknologi dilibatkan dalam perencanaan penganggaran pertahanan negara. Mungkin saya hanya bicara kemungkinan karena tidak ada kemampuan untuk masuk dan memberikan pandangan kewaspadaan seperti ini. Dan semoga video ini bisa jadi sedikit masukan dari saya yang awam dan peduli pada apa yang kelak akan terjadi pada negeri ini. Setuju? Kita seruput dulu kopinya. Gaspol!